Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hidayat dengan NIM 120190034 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan presentasi tentang penerapan Kaizen pada UMKM dari kelas Rekayasa Sistem Kerja. Yang pertama ada Kaizen. Kaizen sendiri berarti perbaikan berkelanjutan. Definisi Kaizen. Kaizen terdiri dari dua kata, yaitu ada kai yang berarti perubahan dan zen yang berarti baik. Berarti perubahan supaya menjadi lebih baik. Merupakan sebuah filosofi Jepang yang berfokus pada perbaikan kecil secara terus-menerus. Filosofi ini melibatkan setiap orang dalam perusahaan tersebut, mulai dari top manajemen sampai operator. Top manajemen sangat berperan dalam penerapan Kaizen dalam sebuah perusahaan, di mana dukungan dan dorongan sangat diperlukan, yang berupa penyediaan sarana dan prasarana, serta pembentukan komite. Definisi lain dari Kaizen. Yang pertama ada filsafat, sikap, cara berpikir, dan cara berperilaku, serta berpusat pada kekuatan kultur atau kebudayaan. Yang kedua, suatu kebudayaan yang fokus terhadap perbaikan secara terus-menerus dengan menghilangkan waste di semua proses, mulai dari gemba atau tempat kerja. Yang ketiga, ada problem solving proses. Yang keempat, ada mindset. Kunci pelaksanaan Kaizen. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah yang kecil atau small lot size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Sasaran Kaizen. Sasaran Kaizen adalah tercapainya kualitas, biaya, dan distribusi, atau quality, cost, and delivery. Sehingga pada praktiknya, Kaizen menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Kaizen mengajarkan bahwa perusahaan tidak akan mampu bersaing jika kualitas produk dan pelayanan tidak memadai. Kualitas yang dimaksud QCD bukan sekedar kualitas produk, melainkan termasuk kualitas proses yang ditempuh dalam menghasilkan produk. Dalam memperbaiki Kaizen sendiri, terdapat pemborosan atau waste. Waste sendiri terdiri dari 8 pemborosan, yaitu yang pertama ada defect, overproduction, ada waiting, ada non-utilized talent, ada excessive processing, ada inventory, ada motion, dan ada transportasi. Konsep dari Kaizen. Yang pertama ada konsep 3M, yaitu mudah, murah, dan muri. Gerakan 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiketsu, dan Shitsuke. Yang ketiga ada konsep PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Dan yang terakhir konsep 5W1H. Konsep 3M. Konsep ini dibentuk dengan mengurangi banyaknya proses kerja, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan mencapai efisiensi. Mudah diartikan sebagai pengurangan pemborosan atau kesia-siaan. Murah diartikan sebagai pengurangan perbedaan, dan yang terakhir ada muri diartikan sebagai pengurangan ketegangan. Gerakan 5S Kaizen. Yang pertama ada Seiri, pemilihan barang tidak berguna, barang yang berguna disimpan, dan barang tidak berguna dibuang. Seiton, penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman serta diberi indikasi. Seiso, pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan, serta mesin dalam rangka program preventive maintenance. Selanjutnya ada Seiketsu, penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Terakhir ada Shitsuke, penyadaran diri akan etika kerja, disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan. Konsep PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Salah satu langkah awal dalam penerapan Kaizen adalah menjalankan siklus rencana, kerjakan, periksa tindakan, atau Plan, Do, Check, Action. PDCA merupakan prinsip dasar untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Konsep 5W1H. Aplikasi 6 pertanyaan tersebut seperti dalam contoh berikut ini. Apa masalahnya? Siapa yang terlibat? Di mana masalah ini terjadi? Kapan masalah ini terjadi? Mengapa masalah ini terjadi? Serta bagaimana Anda bisa mengatasi masalah ini. Keuntungan dari penggunaan Kaizen. Pertama, indikasi, implementasi, monitor,
dan mengatur perubahan menyebabkan dapat mencegah terjadinya masalah baru, memfokuskan organisasi kepada konsumen dan berdasarkan fakta dalam mengambil keputusan, membantu organisasi untuk menjadi lebih efisien pada proses peningkatan dan pemecahan masalah yang dilakukan pada tingkat optimal dan biaya yang rendah. Selanjutnya, penerapan Kaizen yang saya lakukan di UMKM Jus di Belwis. Terdapat dua gambar sebelum diterapkannya penerapan Kaizen. Terlihat operator banyak melakukan gerakan seperti mengambil es batu dari kulkas dan juga harus melakukan langkah untuk memecahkan es batu tersebut. Pada gambar kedua, juga sebelum penerapan Kaizen, operator harus mengupas buah mangga dan harus memotong-motongnya terlebih dahulu. Dan juga operator harus melangkah untuk mengambil susu yang ditempatkan berbeda dari tempat sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam blender. Waktu yang dibutuhkan sebelum penerapan Kaizen yaitu 5 menit 2 detik. Selanjutnya, penerapan setelah diterapkannya Kaizen. Terlihat pada gambar, semua barang sudah diletakkan secara rapi dalam satu meja dan juga sudah diletakkan berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi, operator tidak perlu melakukan banyak gerakan untuk mengambil es batu dari kulkas karena sudah diambil dan juga sudah dipecahkan terlebih dahulu. Dan juga buah mangga sudah dikupas dan dipotong-potong terlebih dahulu. Jadi operator dapat meminimalkan gerakan dalam pembuatan jus tersebut, sehingga waktu untuk pembuatan jus sendiri jadi berkurang, yaitu menjadi 1 menit 44 detik. GAP dan analisis perbaikan. Pertama, ada prinsip 3M, yaitu mudah. Aspek yang ditinjau, pemborosan selama produksi. Keadaan yang diharapkan, meminimalkan terjadinya pemborosan. Keadaan saat ini, terdapat pemborosan pada kegiatan produksi. Masalah atau GAP, tidak menyerapkan bahan yang digunakan dalam kegiatan. Analisis perbaikan, mempersiapkan bahan yang digunakan dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, Damura. Aspek yang ditinjau, perbedaan waktu dalam setiap proses produksi. Keadaan yang diharapkan, kalkulasi waktu yang sama dalam setiap kegiatan produksi. Keadaan saat ini, terjadinya perbedaan waktu dalam setiap proses produksi. Masalah atau GAP, waktu tidak konstan pada saat banyak permintaan produksi. Analisis perbaikan, membutuhkan operator atau alat bantu tambahan yang bisa mengurangi beban kerja operator. Selanjutnya ada MURI. Aspek yang ditinjau, kapasitas kemampuan operator. Keadaan yang diharapkan, tidak memaksa operator bekerja melebihi kapasitas kerjanya. Keadaan saat ini, operator bekerja terlalu berat. Masalah atau GAP, kemacetan proses produksi yang menyebabkan pelanggan menunggu terlalu lama. Analisis perbaikan, membutuhkan operator atau alat bantu tambahan yang bisa mengurangi beban kerja operator. Selanjutnya, menggunakan prinsip gerakan 5S. Yang pertama ada seri. Aspek yang ditinjau, pemilihan peralatan yang tidak berguna, peralatan berguna disimpan, dan peralatan tidak berguna dibuang. Keadaan yang diharapkan, menempatkan peralatan sesuai dengan fungsinya. Keadaan saat ini, beberapa peralatan ditempatkan bukan berdasarkan fungsinya. Masalah atau GAP, kesulitan mencari peralatan pada saat akan digunakan. Analisis perbaikan, melakukan perencanaan untuk menempatkan peralatan di tempat sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, ada seton. Aspek yang ditinjau, penataan peralatan di tempat kerja. Keadaan diharapkan, kondisi tempat kerja yang rapi dan mudah dicari ketika ingin digunakan. Keadaan saat ini, beberapa peralatan belum ditata dengan rapi. Masalah TGAP, tempat kerja yang tidak rapi dan kesulitan mencari peralatan yang ingin digunakan. Analisis perbaikan, menata tempat kerja akan menjadi lebih rapi dan indah. Yang ketiga, ada SESO. Aspek yang ditinjau, pembersihan lingkungan kerja. Keadaan diharapkan, lingkungan kerja yang bersih. Keadaan saat ini, pada beberapa tempat kerja masih terlihat kotor. Masalah TGAP, lingkungan kerja yang kotor dan menurunkan minat beli customer. Analisis perbaikan, membersihkan tempat kerja agar menarik minat beli dari customer. Yang keempat ada Seiketsu. Aspek yang ditinjau, penjagaan lingkungan kerja. Keadaan yang diharapkan, lingkungan kerja yang bersih. Keadaan saat ini, operator yang masih belum menjaga lingkungan kerja agar bersih. Masalah atau GAP, lingkungan kerja yang kotor dan menurunkan minat beli customer. Analisis perbaikan, menekankan pada operator bahwa kebersihan lingkungan kerja merupakan salah satu hal untuk menarik minat pembeli. Dan yang terakhir ada Seiketsu, penyadaran diri akan etika kerja. Disiplin terhadap keadaan diharapkan, disiplin
disiplin terhadap standar kerja, dan sedang melakukan perbaikan. Keadaan saat ini, terkadang operator masih belum disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Masalah atau GAP, tidak konsisten dalam melakukan kegiatan di tempat kerja. Analisis perbaikan menekankan pada operator bahwa selalu konsisten dan disiplin dalam kegiatan di lingkungan kerja. Kesimpulan, penerapan Kaizen pada UMKM dilakukan dengan tujuan melakukan perbaikan secara terus-menerus kepada UMKM agar menjadi lebih baik. Penerapan Kaizen pada UMKM menggunakan prinsip 3M dan gerakan 5S dengan tujuan meminimalkan bahkan menghilangkan pemborosan yang terjadi pada UMKM tersebut. Penerapan Kaizen tersebut membuat kegiatan bahkan penjualan menjadi lebih baik dan efisien, serta minimalkan biaya yang berlebih pada saat proses produksi. Baik, sekian presentasi penerapan Kaizen pada UMKM yang sudah saya bacakan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.